أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuja dan memuji Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat tiada tara dan tiada terhingga. Saking banyaknya, mustahil kita akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Begitulah banyaknya nikmat, begitulah banyaknya curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang demikian itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Yang demikian itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha memberikan rezeki kepada kita, Ar-Razzaq. Yang demikian itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala maha lembut, maha penyantun, maha pengasih dan penyayang, Ar-Rauf, Ar-Rahim, Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Salat beserta salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamu alaih. Seorang Nabi dan Rasul yang juga pengasih dan penyayang, penyantun, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan tentang beliau, innahu bikum raufur rahim. Sesungguhnya dia yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat santun, sangat lemah lembut kepada kalian, dan orang yang sangat penyayang kepada kalian. Ini rekomendasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa yang ada di dada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah lah yang tahu isi hati dan apa yang ada di dalam dada. Dan Allah mengetahui isi hati dan apa yang ada di dalam dada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkannya kepada kita, menyampaikan kepada kita
apa isi hati Rasul SAW kepada manusia. Rauf, sangat penyantun, sangat lemah dan lembut. Rahim, sangat pengasih dan penyayang kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Maka sungguh merupakan keharusan kepada kita untuk menyambut kasih sayang Rasul kepada kita, menyambut lemah lembutnya Rasul kepada kita dengan taat kepadanya. Sungguh apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita melalui Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang manfaatnya kembali kepada kita. Apabila kita melanggar aturan, tidak mengikuti aturan yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mudaratnya pun kembali kepada kita. Saudaraku, saudariku, para pemirsa Asil TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, baik Anda yang menyaksikan acara ini melalui layar yang ada di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru, yang duduk di masjid mendengarkan tausiah ini melalui layar yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau Anda, saudaraku, saudariku, yang menyaksikan acara ini melalui layar kaca yang ada di rumah Anda, atau Anda yang menyimak acara ini melalui media-media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melalui smartphone yang Anda miliki, melalui Android yang Anda telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerah untuk memilikinya. Kepada Anda semuanya, mari sambut kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah SAW dengan ketaatan. Sesungguhnya ketaatan itu apabila engkau lakukan untuk dirimu, manfaatnya. Dan hindarilah kemaksiatan, menyelisihi Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia perintahkan, jangan sampai tidak dikerjakan. Apatah lagi yang beliau perintahkan adalah yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Anda. Apabila beliau melarang, maka jangan sampai engkau lakukan larangannya. Jangan kerjakan apa yang dia larang. Apatah lagi yang dia larang adalah sesuatu yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirimu. Engkau tahu, karena engkau diberitahu oleh Allah, telah sampai kepadamu hujjah, wahai muslimin dan muslimat, ini wajib, maka jangan absen. Ini haram, maka jangan hadir. Karena aksi absen dari apa yang diwajibkan, atau hadir terhadap apa yang diharamkan, itulah dia maksiat yang engkau akan menerima akibatnya. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusakum wala fi anfusikum. Dan tidaklah menimpa kalian daripada musibah, tidaklah musibah menimpa kalian, melainkan semua itu bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Semua itu diakibatkan dari apa yang kalian kerjakan. Kesalahan yang kalian lakukan terhadap perintah dan larangan Allah, perintah dan larangan Rasulullah SAW, itu yang telah mengundang musibah yang Allah berikan kepada kalian. Itu akibat dan ulah kesalahan kita berhadapan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah semua kita hafal firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk seseorang, apa yang dia lakukan daripada kebaikan, maksudnya adalah dia yang akan merasakan manfaat, dia akan merasakan anugerah, dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan kenikmatan dari ketaatan yang dia lakukan. Dan sebaliknya, wa 'alaiha maktasabat, dia akan merasakan pedihnya, dia akan merasakan akibat buruknya, dia akan merasakan efek negatifnya, dia akan merasakan sengsaranya, dia akan merasakan bencananya apabila dia melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sayangi dirimu. Masing-masing kita hendaklah menyayangi diri kita. Dan cara kita menyayangi diri kita
bukanlah mengikuti apa yang dimaui oleh diri. Ini kesalahan manusia sekarang dalam menyayangi dirinya. Dia mengira mengikuti kemauan hawa nafsunya, kemauan dirinya yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Dan di balik itu ada syaitan bermain. Dan dia menganggap mengikuti hawa nafsu itu adalah menyayangi diri. Malakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan kalian? Salah dalam membuat patokan hukum. Keinginanmu yang ditunggangi oleh hawa nafsu, apalagi ada syaitan di balik semua itu, tidakkah Anda khawatir justru menjerumuskan Anda ke jalan yang di dalamnya petaka untuk diri Anda? Betapa banyaknya kisah yang Anda bisa simak di dalam Al-Quran. Bahkan betapa banyaknya kisah yang bisa Anda simak dalam kehidupan. Betapa orang-orang yang menyayangi dirinya dengan mengikuti hawa nafsunya, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang Allah kirim kepada mereka? Apa akhir daripada perjalanan hidup mereka? Bagaimana kemudian petaka, bencana datang, mengikis apa yang mereka katakan kebaikan, apa yang mereka katakan kebahagiaan, apa yang mereka katakan kenikmatan di dalam mengikuti hawa nafsu tersebut. Tidakkah telah berlalu umat-umat yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, mulai umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Tidakkah kita melihat bagaimana mereka mengikuti hawa nafsunya dan menyelisihi Rasul yang Allah utus kepada mereka? Apa yang mereka dapatkan? Apa akibat dari semua itu? Bagaimana kisah tragis yang menutup akhir hayat mereka? Yang ini dibenamkan. Yang ini dibenamkan dengan air. Yang ini dibenamkan di perut bumi. Yang ini dihajar dengan angin yang sangat kencang. Yang ini dihajar dengan halilintar. Karena semua itu adalah tentara-tentara ilahi. Tentara-tentara Allah. Yang siap untuk datang kepada kalian, menghancurkan kalian. Yang siap datang kepada kita, menghancurkan kita. Tinggal menunggu perintah Robnya dan Rob kita. Sedikit perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada air laut akan tumpah ke darat. Tidakkah kita melihat bagaimana kejadian yang luar biasa beberapa tahun yang lalu di ujung Sumatera? Bagaimana sedikit gerakan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala lakukan dan Allah Tabaraka wa Ta'ala gerakkan di bawah samudera. Bagaimana air tersebut tumpah ke darat. Dan apa yang terjadi? Ratusan ribu nyawa melayang dalam seketika. Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi Nun di Sulawesi? Ketika hal yang sama Allah lakukan, kemudian air tumpah ke darat. Lalu kemudian tanah bergerak. Bumi bergetar. Air laut tumpah ke darat. Dan tanah bergerak menenggelamkan rumah beserta isinya. Apatah lagi orang-orangnya. Subhanallah. Hampir tidak kita temukan bencana seperti ini berkumpul. Dan tanyakan kepada mereka yang ada di Sulawesi sana, tempat apa yang dihancurkan Allah? Maksiat apa yang terjadi di sana? Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala kirimkan bencana itu kepada mereka. Tempat apa yang ditenggelamkan Allah? Apa yang dilakukan manusia di sana sehingga bumi bergerak? Bukan bergerak, digerakkan Allah untuk menenggelamkan mereka. Semua itu adalah akibat dari aksi tak mau mengikuti Nabi, tak mau diatur oleh Allah pencipta bumi. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum.
apapun yang menimpa kalian daripada musibah, semua itu ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan yang Allah maafkan dan tidak Allah wujudkan dalam bentuk bencana dan musibah jauh lebih banyak. Artinya dosa manusia harusnya mengundang petaka yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Namun Allah maafkan banyak. Dan Allah jadikan sebahagiannya apa yang telah kita saksikan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sayangi diri kita. Sayangi bumi kita. Sayangi negeri kita. Sayangi Indonesia kita. Untuk kita datangkan kepadanya bencana lebih bencana. Dengan perbuatan kita. Dengan ketidakpatuhan kita. Dengan kebiasaan kita. Hanyut dalam hawa nafsu kita. Kita hanya tahu apa yang kita mau. Dan tidak peduli kepada apa yang Allah mau. Kita hanya peduli kepada apa yang kita inginkan. Tidak peduli kepada apa yang Allah inginkan. Inginkah engkau sebagai seorang hamba kepada Rabb-Mu Sang Pencipta? Tidakkah saatnya engkau sadar bahwa dirimu menghancurkan dirimu menghinakan dirimu membinasakan dirimu mengundang petaka di negerimu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Katakan musibah dan bencana. Katakan bencana alam, apapun namanya. Telah tampak di permukaan bumi dan jelas. Semua itu, apa yang mengundangnya? Bima kasabat aydikum. Semua itu disebabkan perbuatan kalian. Semua itu disebabkan ulah dan perilaku kalian. Yang telah mendatangkan bencana itu adalah Allah. Dan yang mengundang bencana itu adalah perilaku kalian. Ulah kalian. Pekerjaan kalian yang mengundangnya. Alam tidak akan mengamuk. Kecuali pencipta alam itu telah marah. Atau memberikan teguran. Saudaraku, saudariku, itu baru di bumi. Dan musibah bumi bukanlah musibah yang hakiki. Musibah ringan. Azab yang rendah. Azab yang ringan. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan rasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka itu, akibat maksiat mereka itu, azab yang rendah, azab yang ringan, azab yang tak begitu besar. Itu di dunia. Sebelum datangnya azab yang akbar, azab yang jauh lebih besar, azab yang jauh lebih dahsyat. Inilah azab di akhirat. Kalau azab di dunia saja kau tidak sanggup berhadapan dengannya, siapakah dirimu apabila berhadapan dengan azab akhirat? Maka sayangi diri saudaraku, sayangi negeri ini saudaraku, sayangi negara yang Anda tinggal di dalamnya, sayangi bumi yang Anda pijak dengan kakimu, dan langitnya yang dia junjung di atas, engkau junjung di atasmu. Sayangi dia dengan berbuat ibadah dan ketaatan di atasnya, dan menjauhkan perbuatan maksiat ketika Anda sedang beraktivitas di atasnya.
Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu, kita sudah katakan bahwa hasil akhir dari tadabbur Al-Quran dan hasil akhir dari tafakkur di alam semesta, di alam yang terbentang luas, menghadirkan kepada kita suatu kepastian, yaitu ternyata yang ada hanya dua. Allah sang Khaliq dan selain Allah sang makhluk. Allah yang Maha Pencipta dan selain Dia yang dicipta. Allah yang Maha Mengatur dan selain Allah yang diatur. Allah yang Maha Hidup dan selain Allah yang dihidupkan. Allah yang Maha segala-galanya yang telah berbuat kepada selain Allah segala-galanya. Sadari itu, bahwa ternyata rumus untuk menjadi orang yang kenal Allah adalah dengan mengenal siapa Dia dan selain Dia adalah makhluk-makhluknya. Dan salah satu di antara makhluk itu adalah kita. Dan sungguh kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa hebat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apabila Anda bisa melihat apa yang ada di belakang saya, apabila Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda apa yang ada di belakang saya, ini adalah segelintir kecil, satu titik daripada satu titik yang ada di bumi. Bagi kita terasa luas karena kita sangatlah kerdil. Namun lihatlah di belakangmu, semua itu Allah yang berbuat. Lihatlah tanaman-tanaman yang ada di belakang. Semua tanaman itu Allah yang menanam. Allah yang menumbuhkan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanamnya? Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu? Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menumbuhkan bumi itu, menumbuhkan pohon itu dari bumi, atau kami yang menumbuhkannya untuk kalian? Wahai para petani, wahai orang-orang yang selalu menanam pohon, apa yang Anda lakukan? Anda hanya meletakkan, Anda hanya menyirami, dan Anda tidak punya kuasa sedikit pun untuk menjadikannya besar, apalagi berbuah. Kalau Anda punya kuasa untuk menjadikan tumbuh dan berbuah, Anda pasti ingin hari ini Anda menanam, hari ini Anda panen. Akan tetapi realita tak seperti yang tadi kita katakan. Hari ini Anda menanam, Anda harus tunduk kepada keinginan Allah yang menumbuhkan. Kapan Dia akan tumbuhkan? Kapan Dia akan besarkan? Kapan Dia akan jadikan pohon itu mendatangkan buah? Semua itu tunduk kepada pencipta pohon, bukan kepada dirimu yang menanam. Dan jangan kemudian setelah tanaman itu Allah tumbuhkan, dan kemudian hasilnya tampak, lalu Anda tepuk dada, dan kemudian mengatakan inilah saya, dan kehebatan saya dalam pertanian. Kehebatan apa? Apa dayamu? Thumma syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Kami yang telah membelah bumi dan kami tumbuhkan dari bumi itu tanaman melalui benih-benih yang ada di perut bumi, yang ada di dalam bumi.
Kami yang membuat taman-taman yang begitu indah. Kami yang menanam tanaman-tanaman yang begitu indah. Sebagaimana yang mungkin sekarang sebahagiannya terlihat dan alangkah kecilnya dan kerdilnya yang terlihat dibanding apa yang ada di alam semesta. Lihatlah yang ada di belakang saya, yang terlihat di layar kaca Anda. Tidakkah Anda melihat sebuah kehidupan, bangunan, dan aktivitas yang ada di dalam bangunan itu? Di depan-depan bangunan itu walau tak terlihat ada jalanan, dan manusia hari ini mulai beraktivitas, keluar dari rumahnya, mencari nafkahnya, dengan aneka ragam cara mencari nafkah itu. Saudaraku, semua itu adalah makhluk yang diberi rezeki oleh Allah, sang pemberi rezeki satu-satunya, dan tidak ada yang memberi rezeki selain Dia tabaraka wa ta'ala. Innallah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Huwar razzaq. Dialah pemberi rezeki yang maha pemberi rezeki. Lihat manusia. Lihat rumah manusia. Lihat tempat tinggal manusia. Lihat tempat usaha manusia. Lihat jalanan-jalanan manusia yang dipenuhi manusia yang beraktivitas. Dengarkan suara kendaraan itu. Di atasnya ada orang yang mengendarainya. Sedang mencari nafkah dan pergi ke tempat usaha. Dan semua itu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepadanya. Oleh karena itu, kesibukan Anda mencari rezeki jangan sampai membuat Anda lupa kepada siapa yang memberikan Anda rezeki. Kesibukan Anda mencari nafkah jangan sampai membuat Anda lupa siapa yang sebenarnya menafkahi dirimu. Kesibukan Anda untuk mencari harta jangan sampai membuat Anda lupa siapa sebenarnya yang mendatangkan harta itu kepada Anda. Saudaraku, alangkah naifnya Anda kenal rezeki dan tak kenal siapa yang memberi rezeki. Anda kenal usaha dan Anda tidak tahu siapa yang memudahkan untuk mengusaha. Jangan katakan kepada aku sebagaimana Qarun berkata kepada manusia di zamannya. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang ada pada aku. Dia membusungkan dada. Dia tepuk dada dan membusungkan dada kepada manusia. Hartaku, kekayaanku, emas dan perakku, usahaku yang begitu besar karena aku. Dia nisbatkan itu kepada ilmunya, bukan kepada sang pemberi rezeki kepadanya. Jangan sampai engkau meniru sifat-sifat Qarun, sehingga Allah berikan kepadamu apa yang Allah berikan kepada Qarun. Allah berikan kepadanya kelapangan harta, untuk kemudian Allah adab dia dengan harta itu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jangan sampai harta-harta mereka membuat Anda takjub. Jangan sampai anak keturunan mereka membuat Anda takjub. Jangan terpesona matamu terhadap harta mereka yang melimpah ruah. Jangan terpesona engkau dengan anak keturunan mereka yang mendatangkan aneka ragam penghargaan demi penghargaan dan kemuliaan demi kemuliaan yang itu adalah tipuan mata yang ada di permukaan bumi. Allah mengatakan jangan lakukan itu. Jangan membuat engkau terpesona, jangan membuat engkau berdecak kagum. Yang terjadi adalah innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Allah ingin sebenarnya mengadab mereka dengan harta itu. Dengarkan. Anda takjub dengan hartanya. Allah mengatakan harta itu Allah datangkan untuk mengadab dia. Inilah hakikat dunia. Apabila harta itu di tangan orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, Allah datangkan untuknya harta, bukan untuk kemuliaan, tapi untuk kehinaan. Allah datangkan kepadanya harta, bukan untuk membuat dia menjadi manusia-manusia mulia,
tapi untuk menjadikan dia manusia-manusia hina. Ini yang saya katakan. Jangan sampai engkau bersifat bagaikan Qarun, menyandarkan segalanya kepada kemahiranmu, kepada usahamu, kepada kerja kerasmu, kepada pendidikanmu, kepada aneka ragam ilmu manajemen yang Anda miliki. Aneka ragam cara dan teori mencari rezeki. Jangan nisbatkan itu kepada itu semua. Karena semua itu hanyalah usahamu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memudahkan usaha tersebut. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau Anda ikuti pola Qarun, maka Allah akan lakukan kepadamu apa yang Allah lakukan kepada Qarun. Hidup bergelimang harta namun menderita. Tidak itu si pandir yang hidup di dunia? Si miskin hidup dengan penuh kebahagiaan. Dialah orang yang hebat dalam kehidupan. Kalau ada ayam mati di lumbung padi, apa yang akan kita katakan? Dan kalau ada orang haus, sementara hujan turun dengan lebatnya, apa yang akan kita katakan? Anda dalam gelimang hartamu menderita, apa yang akan kami katakan kepadamu? Kebahagiaan engkau hanya dilihat orang lain, ada di atas kepalamu dan engkau tak pernah melihatnya. Kenapa? Karena engkau berbuat maksiat kepada Allah. Engkau tinggalkan aturan-aturan Allah demi harta. Engkau langgar aturan-aturan syariat demi harta. Engkau tak peduli halal dan haram demi harta. Engkau tak peduli meninggalkan sholat demi harta. Engkau tak tunaikan zakat demi harta. Engkau tak peduli harus tebar aurat demi harta. Sadarlah. Harta itu Allah akan datangkan untuk azab bagimu. Bukan nikmat. Anda banggakan hartamu kepada manusia. Manusia tertipu dan menganggap engkau orang yang bahagia. Dan engkau sendiri tahu engkau menderita. Apa gunanya berdusta? Dan apa gunanya menipu? Dan apa gunanya bersandiwara? Bukankah engkau di awal mengejar harta itu ingin menjadi orang bahagia? Bukankah engkau di awal engkau mengejar harta itu, yang engkau kejar sebenarnya kebahagiaan di balik harta? Namun kenapa sekarang harta yang telah engkau dapatkan tak kunjung membuat engkau bahagia? Itu dia. Karena harta yang engkau dapatkan dengan cara maksiat, dan engkau belanjakan untuk maksiat, dan engkau tak kerjakan ketaatan kepada Allah di balik harta yang telah Allah mudahkan kepadamu. Engkau tak pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang sangat banyak. Yang tadi di awal sudah saya katakan dan sudah saya bacakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Apabila engkau disuruh untuk menghitung jumlah ikan di laut, sanggupkah engkau untuk menghitungnya? Itulah permisalan yang bisa saya berikan. Apabila seorang manusia disuruh menghitung ikan di laut, bagaimana dia akan menghitungnya? Saking banyaknya ikan yang ada di samudra, saking luasnya samudra itu. Dan begitulah nikmat Allah yang sangat teramat banyak yang Allah curahkan kepadamu setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kau tak akan sanggup untuk menghitung jumlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Engkau tinggal terima. Allah yang mendatangkannya untukmu. Engkau tinggal rasakan dan nikmati. Allah yang telah mendatangkan untukmu. Dan berulang-ulang kali kita ulang dan kita ulang dan kita tidak akan pernah bosan mengulangnya. Karena berbicara tentang Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Mengetahui siapa pencipta kita dan berbicara tentang pencipta kita adalah kenikmatan yang luar biasa. Seorang hamba akan indah hidupnya
apabila dia kenal siapa penciptanya. Dan dia pandai bermuamalah kepada sang penciptanya. Dia pandai mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Dia tahu apa yang dimau oleh sang penciptanya. Dan dia berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh penciptanya dari dirinya. Disitulah kenikmatan hidup saudaraku. Maka bergeraklah ke arah yang tadi sudah kita katakan. Dan jangan Anda tertipu dengan keinginan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu sangat mungkin ditunggangi oleh orang atau oleh makhluk yang ingin menghancurkan dirimu. Bernama iblis dan bala tentaranya daripada syaitan, jin, dan manusia. Saudaraku, saudariku, di dalam Al-Quranul Karim terdapat di dalam Al-Quranul Karim surat An-Najm di ayat yang ke 43 dan 44. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Kita ambil 2 potongan ayat itu saja untuk sesuatu yang akan kita ucapkan, sesuatu yang akan kita sampaikan, dan untuk sesuatu petikan penting di dalam hidup kita, di dalam mengenal Allah lebih dekat, mengenal Rabb kita lebih dekat, mengenal pencipta langit dan bumi lebih dekat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Dia, yaitu Allah, Dialah yang telah membuat Anda tertawa dan telah membuat Anda menangis. Dialah yang telah membuat engkau tertawa, tersenyum bahagia. Sebagaimana Dialah yang telah membuat Anda menangis. Ayat berikutnya, wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Dia, Allah, Dialah yang telah menghidupkan, Dialah yang telah mematikan, dan Dia yang telah menghidupkan. Saudaraku, Anda merasa Anda tertawa? Dan ketika Anda tertawa, Anda merasa, saya yang tertawa. Tak ada yang mengatur sehingga membuat saya tertawa. Salah 100%. Ingat, ada engkau sebagai makhluk. Ada Allah sebagai khaliq. Ada engkau sebagai yang diatur. Dan ada Allah sebagai yang mengatur. Ada engkau sebagai orang yang tertawa. Dan ada Allah yang menertawakan, yang membuat engkau tertawa. Ada engkau sebagai orang yang dibuat menangis. Ada Allah yang telah membuat engkau menangis. Sebagaimana ada engkau yang akan dimatikan. Dan ada Allah yang mematikan. Sebagaimana engkau yang dihidupkan, ada Allah yang menghidupkan. Mungkin dalam makna Allah yang telah menghidupkan kita, kita sangat memahaminya. Namun tak seperti itu ketika kita memahami tawa dan air mata. Tawa dan air mata sering kita nisbatkan kepada diri kita. Dan kita tidak nisbatkan kepada Allah yang telah membuat kita tertawa. Tangis sering kita nisbatkan kepada diri kita, kepada makhluk. Dan kita lupakan siapa yang sebenarnya yang telah mendatangkan untuknya tangis. Ayat ini saudaraku, ayat ini saudariku, apabila Anda tadabburi dengan baik, Anda tahu ada sang pengatur, yaitu Allah. Ada mudabbir, yudabbirul amr, mengatur seluruh urusan. Sampai satu tetes air matamu tak akan keluar dari matamu, kecuali Dia yang mengeluarkannya dari matamu. Sampai satu senyuman dan satu tawaan dari bibirmu, dengan suara tawa yang Anda keluarkan, satu saja, itu tak akan keluar, kecuali Dia yang telah mengeluarkannya.
Ayat ini sangat dalam. Bagi Anda yang mau memahami bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang dibuat tertawa. Anda adalah orang yang dibuat menangis. Tak murni kepadamu tawa itu. Dan tak murni kepadamu nisbat tangis itu. Ini yang sudah kita lupakan. Ini yang sudah terlalu lama kita alfa. Ini yang sudah terlalu lama kita lupa bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Engkau ingin tertawa dengan hartamu. Tak mungkin Anda bisa tertawa dengan hartamu kalau dia tak ingin membuat engkau tertawa dengan hartamu. Engkau ingin tertawa dengan hartamu. Dia mengatakan, kalau harta itu dengan maksiat, engkau akan aku jadikan menangis dengan harta itu. Karena tawa dan tangis, dia yang ngatur. Dan engkau yang diatur. Dia yang mendatangkan tawa. Dan dia yang mendatangkan tangis. Dia datangkan tawa untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan tawa. Dan dia datangkan tangis terhadap orang-orang yang pantas dibuat menangis. Dan dia telah terangkan kepada kita. Harta mana yang akan membuat kita tertawa. Dan harta mana yang akan membuat kita menangis. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal ma'lu salih, ni'mal mali salih, indal abdi salih, atau indal rajuli salih. Senikmat-nikmat harta yang salih. Harta yang salih maksudnya harta halal. Harta yang Allah ridhoi. Harta yang didapat dengan cara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala halalkan. Harta yang sesuai dihasilkan dari cara yang sesuai dengan syariat Allah. Itulah dia harta yang salih. Senikmat-nikmat harta yang salih. Apabila berada di genggaman lelaki yang saleh. Dan harta itu yang akan membuat dia tertawa. Harta itu yang membuat dia tersenyum bahagia. Harta itu yang dia gunakan untuk ketaatan. Karena dia orang saleh. Dan didapatkan harta itu dengan cara yang saleh. Yang membuat dia tersenyum bahagia. Dadanya lapang. Dadanya begitu mendapatkan kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan. Dan dia tersenyum dengan hartanya. Ketika diinfakkan kepada masjid. Ketika diberikan kepada fakir miskin. Ketika dikeluarkan zakatnya. Ketika ditebarkan sedekahnya. Ketika dibantu orang-orang yang kesusahan. Dibayarkan orang-orang yang berhutang. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Wallahi. Praktekkan kalau Anda tidak percaya. Cari orang berhutang. Lunasi hutangnya. Dan lihat bagaimana senyumnya. Dan senyum itu bisa membuat dadamu bahagia sampai berbulan-bulan lamanya. Kalau tidak percaya, praktekkan. Wallahi sampai saat ini, ada orang yang hutangnya tak seberapa. Dan kita menjadi sarana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan untuk melunasi hutangnya. Setiap melihat wajahnya, Allah berikan kepada kita kebahagiaan. Bahwa kita telah melepaskan, dengan izin Allah, telah melepaskan dia dari kejaran-kejaran hutangnya. Dan membuat dia harus lari ke sana dan kemari. Karena diancam untuk dibunuh oleh orang yang menghutangkan itu kepadanya. Lakukan itu dengan hartamu. Anda akan Allah berikan kelapangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian di dalam dadamu. Yang membuat engkau tersenyum dan tertawa. Bahagia. Melihatlah orang-orang yang mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Mengambil harta tetangga dengan cara yang zalim. Merampas tanah manusia dengan cara yang zalim. Mengambil harta rakyat dengan cara yang zalim. Lihat apa yang Allah lakukan kepada mereka. Perhatikan saja bagaimana Allah berbuat. Simak sejarah hidup mereka yang zalim. Apa yang terjadi? Apa akhir daripada kisahnya? Bukankah keluarga yang berantakan? Bukankah tahta yang dihancurkan? Bukankah kehinaan di sana sini? Bukankah nama yang sudah dia hancurkan dan membuat dia malu dan tidak tahu harus berbuat apa sampai harus bunuh diri karena tak tahu harus bersembunyi
Kemana lagi? Di balik kejaran-kejaran maksiat, di balik bayang-bayang maksiat yang dia lakukan. Saudaraku, ada Al-Quranul Karim, firman-firman Rabbmu yang akan mengatur dirimu. Ada apa dengan dirimu tak mau diatur, padahal engkau tak bisa mengatur? Ada Al-Quran, firman-firman Allah, ada hadis-hadis, sabda-sabda Rasulullah yang mengajarkan kepadamu bagaimana menjadi hamba yang diatur. Karena engkau tak mungkin hamba yang mengatur. Wallahi kalau engkau yang mengatur, engkau ingin bumi beserta isinya menjadi milikmu. Engkau ingin bumi yang luas ini menjadi milikmu. Engkau ingin menjadikan tanaman yang ada di dalamnya semua adalah pohon-pohon untukmu. Dan hasilnya adalah buah-buah untuk dirimu. Apakah engkau bisa berbuat itu? Engkau pergi ke laut dengan kapalmu, lalu mengambil ikan di sana. Engkaukah yang telah menghidupkan ikan itu? Engkaukah yang telah memberikan kepadanya rezeki? Tak ada yang kau lakukan kecuali hanya mengambil, menjual, dan menikmati harta itu. Siapa yang menghidupkan ikan itu di laut? Siapa yang memberikan rezeki kepada ikan itu di laut? Siapa yang telah menghidupkan dia di samudera yang luas, berkelompok dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga jaringmu bisa mendapatkan ratusan ton. Kemudian engkau mendapatkan harta. Lalu engkau membangun rumah mewah. Lalu engkau membeli mobil mewah. Lalu engkau pergi ke sana dan kemari dengan kendaraan mewahmu. Lalu setelah itu engkau lupakan siapa yang telah memberi rezeki kepada ikan, yang ikan itu tinggal engkau ambil dari samudera yang luas. Tidak bersyukurkah engkau kepada yang telah menghidupkan di dalam lautan itu aneka ragam ikan yang engkau bisa ambil? Tinggal ambil. Wallahi tinggal ambil. Satu potong roti pun kau tak pernah memberi rezeki kepada ikan itu. Satu potong roti pun kau tak pernah memberikan makan kepada ikan itu. Engkau hanya bisa mengambil. Mengambil dari Allah yang maha memberi rezeki. Mengambil dari ikan yang telah Allah ciptakan untuk dirimu. Hal yang sama bagi Anda para penambang. Anda tinggal ambil. Tinggal ambil apa yang telah Allah buat. Tinggal ambil dari apa yang telah Allah ciptakan. Tinggal mengambil. Kau tak pernah ciptakan emas. Kau tak pernah ciptakan timah. Kau tak pernah ciptakan minyak. Hal yang sama para petani. Para pemilik kebun-kebun yang luas. Kau tak pernah menumbuhkan tanaman itu. Kau tak pernah membuatnya menjadi kayu. Kau tak pernah menanam dia dan membuatnya jadi berbuah. Semua itu Allah yang berbuat. Engkau tinggal petik. Engkau tinggal tebang. Kayu itu engkau jual. Dengannya engkau memiliki kendaraan-kendaraan mewah. Dengannya engkau memiliki rumah-rumah megah. Dengannya engkau memiliki perusahaan dengan sekian puluh lantai. Di negeri-negeri yang sangat mahal harga tanahnya. Dan engkau kemudian tepuk dada dan mengatakan, inilah saya. Saya siapa? Saya siapa? Kamu? Kamu yang telah menumbuhkan tanaman itu? Kamu? Kamu yang telah menghidupkan ikan di laut itu? Kamu? Kamu yang telah meletakkan emas di dalam bumi itu? Wallahi bukan kamu. Tapi pencipta dirimu. Pencipta dirimu, sadarlah. Allah. Allah saudaraku. Allah saudariku. Maka hal yang aneh. Engkau ambil darinya, engkau ambil darinya, engkau ambil anugerahnya, engkau ambil nikmatnya, engkau ambil rasa rahmat dan kasih sayangnya, dan engkau kemudian bandel kepadanya. Siapa dirimu? Bagaimana budi pekertimu kepada zat yang maha pengasih dan penyayang kepadamu? Siapa engkau berhadapan dengan zat yang telah memberi rezeki kepadamu? Bahkan zat yang telah memberikan kepadamu kemampuan untuk melihat, mendengar, berbicara, bergerak. Padahal sebelumnya kau lahir bagikan anak yang buta, tak tahu apa-apa. Dunia bagimu gelap sampai Allah terangkan. Kau makhluk yang tak mampu berkata-kata. Semua kata-katamu sesuatu yang tak dipahami manusia.
Kau adalah makhluk yang lemah, yang hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Dan tak ada sesuatu yang bisa engkau lakukan selain menangis. Bahkan tangismu itu adalah anugerah dari Dia, agar orang di sekitarmu tahu engkau sedang mengantuk, engkau sedang lapar, engkau sedang basah, engkau sedang membutuhkan pelukan dan kasih sayang dari orang tuamu dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Tangismu itu pun yang hanya itu yang bisa engkau lakukan, datang dari rahmat dan kasih sayangnya. Sambil menangis, ototmu bertambah kuat. Tambah keras tangismu, tambah kuat otot-ototmu. Begitu yang dikatakan para ulama, hikmah dari tangisan bayi. Bahkan justru bayi yang tidak menangis akan tumbuh lemah. Akan tumbuh tidak seperti bayi-bayi lainnya karena ototnya tak berkembang. Karena dia tidak menangis dan tidak teriak. Tangismu itu adalah rahmat Allah. Dia yang telah mengatur dan membuat engkau menangis. Sehingga orang sekitarmu tahu apa yang kau butuhkan. Sehingga ibumu datang memberikan ASI. Ayahmu datang memberikan suapan nasi. Kakakmu datang untuk mengendongmu. Dan berusaha untuk membuat engkau terlelap. Karena engkau ngantuk dan susah tidur kalau tidak di ayunan dan tidak dalam pelukan sambil diayun dan dipukul-pukulkan tangan kebahagiaan dirimu agar engkau kemudian terlelap dalam tidurmu dan Dia yang telah menidurkan dirimu. Saudaraku, kapan kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah? Kapan kita sadar bahwa kita ada segelintir kecil, secuil, bahkan mungkin kita dan Rabb kita jauh lebih kecil. Kita dan arsy Rabb kita dengan luas langit dan bumi, mungkin lebih kecil daripada kita dan corona. Saudaraku, apabila engkau membuat sebuah tempat dari kaca. Dan di dalam kaca itu, engkau letakkan semut. Puluhan semut, ratusan semut. Dan semut itu tak bisa keluar dari kaca tersebut. Karena engkau telah menutupnya rapat-rapat. Dan engkau telah membuatkan jaring-jaring. Sehingga semut itu tak bisa keluar dari ruang kaca itu. Oksigen masuk, namun semut tak bisa keluar dari ruang kaca yang telah engkau buat. Lalu engkau yang kemudian mengambil makanan-makanan untuk semut dan meletakkan di ruang kaca itu. Engkau yang telah mengambil makanan-makanan dari luar kaca. Dan engkau yang memasukkannya ke dalam kaca. Sehingga semua semut yang jumlahnya puluhan dan ratusan di dalam wadah kaca tersebut, engkau dengan izin Allah yang telah mengambil makanan dari luar dan meletakkannya di dalam. Sehingga engkau mengatakan, semua semut yang ada di dalam kaca ini, aku yang telah memberikan kepadanya makanan. Sekiranya engkau paham bahasa semut dan seekor semut berkata kepadamu, terserah aku, jangan atur diriku. Bukan engkau yang memberikan rezeki kepada aku. Bukan engkau yang telah memudahkan segala-galanya untukku. Gerangan akan engkau apakan semut itu. Engkau dengan badanmu yang besar, dengan semut yang kecil, yang petantang petenteng menantang dirimu. Sebagaimana orang kafir menantang Allah dan mengatakan, mana dia? Tunjukkan dirinya. Mana keperkasaannya? Tunjukkan azabnya. Kalau engkau adalah manusia, mengerti bahasa semut, dan itu yang dilakukan semut kepadamu, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan kepada semut itu? Padahal, sekian puluh hari, sekian ratus hari, engkau yang ambil makanan dari luar dan engkau meletakkan di dalam kaca itu. Kalau engkau paham ilustrasi yang saya buat untukmu, maka sadarilah, kalau engkau kepada Rabbmu tak mau patuh dan taat, kau adalah semut yang kusebut. Dan lebih kecil dan kecil dan kecil lagi daripada semut itu. Dan Rabbmu adalah Rabb yang maha besar dan maha besar. Apa daya seekor semut berhadapan dengan dirimu yang besar? Sungguh lebih dahsyat daripada apa dirimu berhadapan dengan Rabb yang maha besar.
Sadari itu saudaraku. Sadari itu saudariku. Jangan terlalu naif. Hidup sebagai seorang hamba yang merasa segala-galanya adalah dirinya. Engkau tak bisa tidur kalau bukan Allah yang menidurkan dirimu. Engkau tak dapat makanan kalau bukan Allah yang ciptakan makanan. Engkau tak bisa minum kalau bukan Allah yang menurunkan air. Engkau tak bisa menghirup udara kalau bukan Allah yang menciptakan oksigen dan menciptakan di dalam dadamu apa yang disebut dengan paru-paru. Engkau tak bisa melihat kecuali Allah yang memberikan kepadamu mata dan Allah yang menyingkap kegelapan malam dengan matahari yang tiba. Engkau tak bisa berbicara kecuali Allah menciptakan untukmu lidah dan Allah buat lidah itu seperti yang sekarang agar bisa berbicara dan Dia buat untuknya dua bibir yang bergerak dengan lisan itu sehingga membentuk sebuah kata yang difahami sehingga engkau bisa mengungkapkan isi hati. Semua itu Allah, saudaraku. Semua itu Allah, saudariku. Nisbatkan kepada dirimu. Dan jangan tiru Qarun dalam dipengertinya. Kita ambil satu ayat lagi di dalam surat Abasa. Ayat yang ke-21 daripada surat Abasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarahu." Tadi di dalam surat An-Najm kita sudah ungkap Dia yang membuat Anda tertawa. Tertawa itu tidak kembali kepada dirimu dan tak ada yang lain yang berbuat. Tak, Dia yang membuat Anda tertawa. Anda menangis, Dia yang membuat Anda menangis. Dan Dia akan membuat tawa dan tangismu sesuai dengan apa yang Dia inginkan dan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya, sesuai dengan ilmunya yang maha luas. Pantasnya engkau dibuat tertawa atau pantasnya engkau dibuat menangis. Dengarkan firman Allah berikutnya dalam surat Abasa ayat yang ke-21. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarahu." Kemudian Allah mematikan dia. Hidup dan kemudian engkau mati, engkau dimatikan. Bukan mati. Dimatikan. Karena dimatikan, maka engkau mati. Tidak serta-merta karena sakit lalu mati. Bukan. Dia yang telah membuat engkau sakit. Dia yang telah membuat engkau mati. Dia yang telah membuat engkau meninggal dunia. Berpisah dari dunia. Berpisah dari sanak keluarga. Berpisah dari istri dan anak-anak. Yang orang-orang yang engkau cinta. Lihat berikutnya. Fa'aqbarahu. Dia yang membuat engkau mati, Dia yang membuat engkau meninggal dunia, Dia yang telah membuat engkau berpisah dari dunia, Dia yang telah mengubur dirimu. Garis bawahi kalimat Dia yang telah menguburkan engkau. Siapa yang mengantarkan jenazahmu ke pemakaman? Siapa yang menggalikan untukmu liang kubur dan lahat? Siapa yang menurunkan engkau dari keranda dan kemudian diletakkan di liang lahat? Dan siapa yang telah mengambil tanah dan menguruk jasadmu, lalu menginjak-injak tanah itu, sehingga tertutuplah lubang itu. Dan kemudian diletakkan di atasnya tanda. Memang manusia, tapi ada yang menggerakkan manusia itu untuk engkau. Ada yang berbuat dengan manusia itu untuk dirimu. Tak serta-merta itu pekerjaan manusia. Sadarlah wahai manusia, perbuatanmu ada Allah yang atur. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk datang ke rumahmu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk memandikan jasadmu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk menyolatkan dirimu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk menggusung dirimu, untuk memopong dirimu ke keranda. Dan ada orang-orang yang Allah datangkan untuk mengangkat gendara itu di pundak-pundaknya. Mengangkat keranda itu di pundak-pundaknya dan bergerak menuju pemakaman. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk menggali kuburanmu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk membawa engkau ke bawah. Lalu engkau diletakkan di lahat olehnya. Kemudian dia mulai menimbun dirimu dengan tanah. Ada orang-orang yang Allah kirim untuk melakukan itu. Sehingga Allah mengatakan, Dia yang mengubur dirimu. Secara zahir,
Manusia tak melihat Allah yang telah menguburkan dia. Allah yang telah menguburkan fulan. Allah yang telah menguburkan ayahku. Allah yang telah menguburkan guruku. Allah yang telah menguburkan suamiku. Allah yang telah menguburkan istriku. Allah yang telah menguburkan sahabatku. Tak terlihat. Kecuali kalau kita buka ayat ini. Ayat ini dalam, saudaraku. Kapan kita menguburkan jenazah? Lalu kita sadar, kita dipakai oleh Allah untuk menguburkan jenazah. Kapan kita memandikan jenazah? Lalu menyadari ada Allah yang mengatur, sehingga kita diatur untuk datang ke jenazah dan memandikan dan mengkafani dan menyolatkan jenazah itu. Allah kalau berbuat langsung atau berbuat memakai sarana. Dan di antara sarana itu bernama malaikat. Dan di antara sarana itu bernama Anda. Tanaman-tanaman ini Allah yang menumbuhkan. Dan Allah menumbuhkannya memakai sarana hambanya bernama malaikat. Dan Allah yang telah mendatangkan malaikat. Allah yang memberikan kekuatan kepada malaikat. Allah yang memberikan kemudahan kepada malaikat. Demikian juga dengan wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Allah yang mendatangkan wahyu kepadanya melalui malaikat. Allah berbuat melalui sarana itu adalah hambanya. Alat yang Allah gunakan adalah hambanya. Dan Allah berbuat tanpa sarana. Sebagaimana dia bisa berbuat melalui sarana, dia juga bisa berbuat tanpa sarana. Alhasil, dari sebuah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sadari, saudaraku, saudariku, ada yang mengatur. Ada yang berbuat, yaitu Allah. Dan engkau yang diatur. Engkau adalah objek dari sebuah hal yang dilakukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan nisbatkan kepada dirimu. Nisbatkan kepada Rabbmu yang telah mengatur segala-galanya untukmu. Semoga apa yang kita bisa bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam tahap mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah Sang Pencipta kita lebih dekat, benar-benar mendekatkan kita kepadanya. Benar-benar membuat dia bahagia dengan kita yang mendekat kepadanya. Benar-benar menggerakkan hati kita untuk semakin mendekat kepadanya. Dan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kebaikan diri kita adalah di saat kita mendekat kepadanya. Dan keburukan untuk kita adalah di saat kita membelakanginya dan bergerak menjauh darinya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu ingatkan kita bahwa kitalah makhluk dan dialah satu-satunya Khaliq. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah memudahkan kepada kita untuk bertemu, dan Allah telah memudahkan pertemuan ini, dan Allah telah menundukkan seluruh sarana yang kita gunakan untuk kemudian bisa bersua di udara, saling tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuatu yang baru yang kita lakukan adalah bertanya jawab, walaupun kita tak bertemu dan bertatap, namun kita bisa biiznillah melakukan tanya jawab, sehingga antum bisa mengirimkan pertanyaan kepada nomor yang telah tertera di layar kaca Anda. Namun ingat, pertanyaan seputar akidah. Pertanyaan seputar akidah. Baik yang berhubungan dengan Allah, dengan kitab-kitabnya, dengan hari akhir, dengan surga, dengan neraka, dengan segala isinya. Bahasan-bahasan yang berhubungan dengan akidah. Adapun bahasan-bahasan yang berhubungan dengan selain akidah, pada kesempatan yang berbahagia ini diharapkan untuk tidak dilayangkan, karena kemungkinan besar insya Allah tidak akan kita bacakan dan tidak akan ada jawaban. Ada kesempatan lain untuk bertanya itu, namun khusus di acara ini kita hanya menjawab hal yang berhubungan dengan akidah, karena akidah
adalah pondasi segala-galanya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abu Anju di Banyumas, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Saudaraku yang ada di Pulau Jawa. Di daerah kami sekarang ini lagi gagal panen. Lagi gagal panen padi. Disebabkan lantaran diserang oleh hama wereng. Apakah ini ujian, musibah, ataukah ini peringatan dari Allah? Syukran jazakumullahu khairah. Wa iyyakum. Pertama sekali kita berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala segera mengangkat sesuatu yang bagi kita adalah musibah. Sesuatu yang membuat kita tidak suka datangnya. Kita sebut dengan takdir buruk datang kepada kita. Dan takdir buruk itu lebih identik dengan kalimat musibah. Telah Allah berikan kepada kita. Dan sadari bahwa Allah yang mengirimnya, dia tidak datang begitu saja. Berikutnya, hendaknya saudaraku bersabar atas apa yang Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan untukmu. Dalam apa yang telah engkau sampaikan di dalam layangan suratmu atau pertanyaanmu. Bahwa telah terjadi dengan izin Allah gagal panen padi. Disebabkan hama yang melanda. Sabar adalah sesuatu yang Allah inginkan untuk dilihat dari dirimu di saat yang ia datangkan kepadamu. Apa yang kau tidak suka, dan apa yang kau tidak inginkan, dan apa yang kau sebenarnya tidak mau daripada perkara-perkara yang datang kepadamu. Allah ingin melihat darimu sejauh mana engkau ridho kepada keputusannya, sejauh mana engkau sabar atas apa yang menimpamu. Kalau engkau ridho dan engkau sabar, pastilah di balik ridho dan sabarmu adalah kebaikan untuk dirimu. Sekiranya dirimu tahu bahwa engkau berbuat maksiat, ada kemungkinan ini adalah teguran. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Bertobatlah kepadanya. Dan jangan biarkan musibah kita, jangan biarkan maksiat kita berlanjut. Karena boleh jadi yang Allah berikan kepada kita adalah teguran atas maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi. Saya tidak mengatakan pasti, karena ilmu pasti hanya ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, pengatur dan pencipta langit dan bumi. Saya hanya mengatakan, ada kemungkinan itu adalah teguran. Manakala Anda tahu bahwa Anda berbuat maksiat. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa teguran-teguran itu Allah katakan, supaya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mau kembali kepada Dia. Mau bertobat kepadanya, mau meninggalkan maksiat-maksiat itu dan berpindah kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maksud kembali menjauh dari Allah dengan maksiat, kembali dengan ketaatan. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami timpakan kepadanya petaka-petaka. Kami timpakan kepada mereka mudarat-mudarat. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka merintih di hadapan Allah. Yang Allah inginkan ketika teguran itu datang, kembalilah engkau kepadanya. Merintihlah di hadapannya. Merintihlah meminta belas kasihannya. Merintihlah memohon ampunan darinya atas dosa dan maksiat yang telah Anda kerjakan kepadanya. Itu yang dia inginkan. Itu yang dia mau. Itu yang dia lakukan. Dan dia sampaikan kepada kita. Allah tabaraka ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Itu yang dia inginkan. Maka lakukan apa yang ia inginkan. Jangan lakukan apa yang kita inginkan dan tak peduli kepada apa yang ia inginkan.
Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, apakah ini adalah sebuah hukuman? Saya pun tak tahu. Mungkin teguran, mungkin hukuman. Mungkin itu adalah ujian saja. Ujian agar engkau tambah sabar dan naik kelas. Engkau bertambah sabar dan tambah. Derajatmu di surga bertambah. Karena sesuatu yang tidak nyaman datang kepada seseorang alias musibah datang kepada seseorang, salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Yang mana satu, Allahu a'lam, kita pun tak tahu. Boleh jadi dia adalah teguran. Boleh jadi dia adalah hukuman. Dan boleh jadi dia adalah ujian. Teguran agar engkau kembali daripada maksiat yang telah kau lakukan dan bertaubat. Hukuman karena dia murka dan ingin mengadab dirimu. Dan ujian agar engkau naik kelas dan tambah hebat. Dan tambah hebat di sisinya. Dan tambah dekat di sampingnya. Namun yang mana satu, kita pun tak tahu. Karena ini adalah sesuatu yang gaib. Apa penyebab datangnya ini? Allahu a'lam. Kita katakan teguran karena Allah memberikan musibah kepada para nabi dan para rasul. Maaf. Kita katakan ujian karena Allah memberikan musibah kepada para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul tidak berbuat dosa. Sehingga tak berhak untuk ditegur. Tak berhak untuk dihukum apatah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Musibah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad luka. Nabi Muhammad menderita. Nabi Muhammad menangis. Namun Nabi Muhammad tidak berbuat dosa. Ini adalah ujian. Agar Nabi Muhammad lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ada musibah, bencana datang kepada Fir'aun. Kita tahu itu adalah hukuman. Karena dia demikian durjana. Dia demikian membusungkan dada. Dia demikian jahatnya. Membunuh dengan kediktatorannya. Membunuh laki-laki Bani Israel. Namun dia pelihara Nabi yang akan menghancurkan kekuasaannya di istananya. Apabila Anda takut akan takdir Allah dan engkau lari dari takdir itu, sungguh engkau lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Kemanapun engkau lari dalam takdir Allah kepada takdir Allah. Lihat Fir'aun yang sengaja membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel dan merawat bayi laki-laki itu di rumahnya. Penyihir Fir'aun mengatakan, akan lahir bayi laki-laki Bani Israel yang akan membuat kekuasaanmu sirna. Akhirnya dia putuskan, sembelih semua bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Dan aksi itu dia lakukan dengan penuh biadab. Dengan penuh tanpa rasa kasihan. Bayi yang tidak berdosa disembelih di depan keluarganya. Dan Allah selamatkan Nabi Musa sampai dirawat oleh Fir'aun di istananya. Kemana Anda mau lari? Dia yang mengatur. Fir'aun ingin lari dari Bani Israel, dari bayi Bani Israel yang akan menghancurkan istananya, kata penyihirnya, dan merawat bayi itu di istananya. Itulah dia Allah yang menghancurkan musuhnya dengan musuhnya. Yang menghancurkan musuhnya dengan perilaku musuhnya. Dan juga bisa dianggap itu adalah teguran. Karena Allah menegur hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Agar dia sadar bahwa maksiat itu telah mendatangkan bencana kepadanya. Sehingga dia kembali kepada Allah. Dan saleh pasca mendapatkan teguran dari Allah. Musibah apapun yang membuat Anda menderita. Musibah apapun yang membuat Anda binasa. Musibah apapun yang membuat Anda miskin luar biasa. Kalau itu yang membukakan pintu hidayah, wallahi itu bukan musibah. Wallahi itu bukan musibah. Itu adalah nikmat yang Allah datangkan kepadamu. Agar engkau mengerti bahwa engkau harus berhenti dari aneka ragam perilaku yang engkau menyalahi aturan Rabbmu dan penciptamu. Ada orang yang mendapatkan hidayah setelah jatuh miskin. Ada orang yang mendapatkan hidayah di penjara. Ada orang yang mendapatkan hidayah setelah istrinya membelot
dan tidak menjaga kesuciannya. Ada orang yang mendapatkan hidayah setelah tahtanya habis dan keperkasaannya sirna. Ada orang yang mendapat hidayah karena penyakit yang luar biasa yang Allah berikan dan curahkan kepadanya. Kalau itu pembuka pintu hidayah, wallahi itu bukan musibah. Itu adalah nikmat yang Allah datangkan kepadamu agar engkau mengerti bahwa engkau harus kembali dan kembali kepada penciptamu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menonton tayangan yang di dalamnya terdapat dongeng-dongeng dewa-dewa, apakah kita terjerumus ke dalam kesyirikan? Pertama, kalau Anda membenci syirik, maka bencilah kesyirikan itu, pelakunya, dan apapun yang mengajak kepada kesyirikan. Benci tempat-tempatnya. Benci pekerjaannya. Benci tempatnya. Dan benci pelakunya. Itu makna benci yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk membenci kekufuran. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal itsyan. Allah yang telah menanamkan kebencian kepadamu terhadap kekafiran, kemaksiatan, kefasikan. Sehingga ada benci di dalam dada. Bahkan Allah mengatakan tak beriman kalian. Kalau kalian masih tetap loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan memusuhi Allah. Walaupun dia adalah orang tua kalian. Walaupun dia adalah saudara-saudara kalian. Walaupun dia adalah keluarga-keluarga kalian. Lihat akhir daripada surat Al-Mujadilah. Ayat yang sangat panjang. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan itu bahwa kita harus membenci pelaku kesyirikan. Walau ada hubungan darah antara kita dan dia. Ada sayang karena hubungan darah. Ada benci karena dia pelaku kesyirikan. Dan tak salah antara bergabung sayang dan benci. Sayang hanya duniawi, benci karena agama. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Akhir surat Al-Mujadilah. Kamu tak akan menemukan orang-orang yang dalam dirinya ada iman. Mereka mencintai, menyayangi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kita disuruh membenci pelakunya. Dan membenci tempatnya dan menjauh dari tempat itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbuat maksiat, berbincang-bincang maksiat, fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Jangan bergabung bersama mereka, tinggalkan mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Ternyata kalau suatu saat engkau lupa dan engkau ingat engkau sedang bersama pelaku maksiat, setelah ingat jangan duduk lagi bersama mereka itu, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, pelaku maksiat. Jauhi tempat maksiatnya, jauhi pelaku maksiatnya. Jauhi perbuatan dan benci perbuatannya. Maka hal yang aneh, kalau di dalam hatimu ada tauhid, justru engkau melihat tayangan-tayangan syirik. Engkau tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dengan menyaksikan tayangan itu. Namun ada yang aneh dalam imanmu kepada Allah dan tauhid. Dan imanmu bahwa kesyirikan itulah dosa yang paling Allah murka. Dosa yang paling Allah benci. Dosa yang tak akan pernah Allah untuk mengampunkan pelaku dosa syirik itu. Kalau dia menghadap Allah dengan membawa syirik tersebut. Kalau engkau tahu itu hal yang paling dibenci Allah, ada apa denganmu menonton? Kalau engkau tahu itu adalah hal yang paling dibenci Allah, Rabbmu, ada apa denganmu enjoy di depan tayangan-tayangan? Kalau engkau tahu sesuatu dibenci oleh orang tuamu, ada apa engkau enjoy menyaksikan itu?
Kalau engkau tahu itu sesuatu yang tidak disukai oleh bosmu, apakah engkau rela engkau menyaksikan dan bosmu tahu engkau menyaksikan itu? Kalau itu saja tak bisa antara manusia dengan manusia, apakah benar engkau melakukannya kepada Allah penciptamu yang memberikan kepadamu segala-galanya? Ayo berpikir jernih. Ayo berpikir adil. Kalau manusia saja tak mau dilakukan itu kepadanya, maukah Allah diperlakukan itu kepadanya? Lebih hinakah Allah bagimu daripada bosmu dan orang tuamu? Kalla, thumma alfu kalla. Apakah jatuh kepada kesyirikan jika kita meminta maaf kepada orang tua dan melakukan aksi mencuci kakinya dan meminum air cucian kaki tersebut? Kita tidak diciptakan Allah untuk menjadi hamba manusia. Siapapun manusia itu. Kita tidak diciptakan Allah untuk menghinakan diri kita kepada manusia. Menghinakan tidak. Kita muliakan manusia, ya. Manusia-manusia yang diperintahkan Allah untuk kita muliakan, termasuk orang tua kita. Tapi bukanlah memuliakan orang tua, itu artinya menghinakan dan menjadikan kita orang yang menghinakan diri kita kepada manusia. Tidak, saudaraku. Tidak, saudaraku. Engkau tak diciptakan Allah untuk menghinakan dirimu kepada selain dirimu. Daripada manusia dan makhluk seperti engkau. Engkau dan orang tuamu, tidak ada yang tahu siapa yang lebih mulia dari siapa. Siapa yang lebih bertakwa dari siapa. Engkau disuruh berbakti, tapi tidak disuruh untuk menghinakan diri. Aksi yang sekarang bukan lagi sekadar berbakti, sudah lebih daripada sekadar berbakti, sudah sampai kepada ajang menghinakan diri. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang kepada gurunya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang kepada orang yang dia muliakan. Daripada orang-orang yang memberikan harta kepadanya, memberikan pekerjaan kepadanya, memberikan lapangan pekerjaan kepadanya, memberikan aneka ragam harta kepadanya. Kemudian dia sujud, kemudian dia begini, kemudian dia begini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wahai manusia yang mengajak manusia untuk melakukan itu kepadanya, ada apa engkau menjadikan manusia itu hamba-hambamu, padahal Allah ciptakan mereka adalah orang yang merdeka? La tasta'bidin nas. Jangan kau jadikan manusia budakmu. Waqad waladathum ummahatuhum ahrar. Sungguh ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka, bukan hamba siapa-siapa, kecuali hanya hamba pencipta dirinya. Apabila ada orang tua yang memerintahkan anaknya melakukan itu, merupakan cara bakti anak untuk tak melakukan itu kepada orang tuanya. Itulah cara bakti anak. Tak taat kepada orang tuanya dalam hal yang dia merupakan hal yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbaktilah kepada orang tuamu, berbuat baiklah pada orang tuamu, lakukan kemuliaan demi kemuliaan, tapi jangan hinakan dirimu kepada orang tuamu. Hinakan dirimu hanya kepada pencipta engkau dan pencipta orang tuamu. Bagaimana dengan perkataan seorang ibu-ibu yang mengatakan kepada seorang anak kecil yang orang tuanya baru meninggal dunia dan mengatakan kepada anak kecil itu, sabarlah, ibumu sudah tenang di sana dan dia melihat kamu dari atas sana. Apakah ini dapat merusak akidah kita, Ustadz? Ya, jelas. Ini merusak akidah kita. Kenapa? Karena ini berbicara tanpa dalil. Bicara hal yang gaib tanpa dalil. Dan seluruh berbicara hal yang gaib tanpa dalil merusak akidah. Kapan ibu ini tahu bahwa ibu si anak ini telah tenang di sana? Kapan ibu ini tahu bahwa ibu anak ini melihat dari atas sana? Ini bicara tanpa dalil. Ini bicara tanpa ilmu. Ini bicara tentang sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa argumentasi yang jelas. Semua itu hanya takharrusat, kira-kira, dan dianggap itu bagian daripada kebaikan menghibur anak, namun dengan cara berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a
wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu yang kau tak punya ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ini pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bismillah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga ustadz dan keluarga, serta orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Amin wa iyyak. Pelajaran mengenal Allah adalah ilmu yang sangat utama. Sangat perlu kita membersihkan tempat masuknya ilmu. Bagaimana cara kita membersihkan tempat ilmu, supaya ilmu mengenal Allah mudah untuk masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dirimu adalah dirimu apabila engkau menguasai 3 dari dirimu. Namun apabila engkau tidak bisa menguasai 3 dari dirimu ini, boleh jadi dirimu akan menghancurkan dirimu. 3 itu adalah hati. Satunya adalah hati. 2-nya adalah mata, dan 3-nya adalah telinga. Siapa dirimu tergantung bagaimana engkau dengan 3 anggota tubuhmu ini. Oleh karena itu, 3 organ tubuh ini selalu Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Kami berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Kami berikan untuk mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati namun tak mau memahami. Mereka punya mata namun tak mau melihat. Mereka punya telinga namun tak mau mendengar. Lihat, Allah menyebut hati, mata, dan telinga. Banyak lagi ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya Allah menggabungkan 3 organ tubuh ini. Maka kalau engkau ingin mengenal Allah, jaga 3 organ tubuh ini. Masukkan ke dalamnya hal yang berhubungan dengan Allah. Iman kepada Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada agama Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada Rasul Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada takdir Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada kitab-kitab Allah dan seluruh cabang-cabangnya. Iman kepada hari pertemuan dan perjumpaan dengan Allah kepada seluruh cabang-cabangnya. Imani itu dengan hatimu. Masukkan ke dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan itu. Dari mata, dari telingamu. Semoga hati itu kemudian menjadi hati yang selalu ingat dan ingat kepada penciptanya. Dan ketika ingat penciptanya, lahir, mendekat dan mendekat kepadanya. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kenal kepadanya, lebih dekat dan lebih dekat dari sebelumnya, dan kemudian kita mulai mendekat lebih daripada sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tidak ada yang bisa kita ucapkan saat ini kecuali memuji Allah SWT
yang telah menampakkan dakwah tauhid dan juga dakwah sunnah di daerah ini di Riau. Termasuk di antaranya adalah apa yang dilakukan, proyek yang insya Allah akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di sini, pembangunan Markaz Sunnah Nusantara. Masjid sekaligus menjadi pusat pembelajaran bagi para santri dan juga santriwati. Tentunya ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa memiliki peran dalam meninggikan kalimat Allah, dalam menegakkan sunnah di bumi Allah SWT. Kesempatan yang sangat bagus menginfakkan sebagian dari harta kita dengan ikhlas karena Allah SWT. Dan tentunya orang yang pertama kali akan mengambil manfaat dari harta yang dia infakkan di jalan Allah SWT adalah dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Proyek ini membutuhkan uang yang tidak sedikit. Dan Allah SWT dialah Al-Ghani. Dialah Allah SWT yang maha kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah milik Allah, dan kekayaan yang dimiliki oleh semua orang yang kaya adalah milik Allah. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah SWT untuk memberikan kepada sebagian hamba-hambanya dari kekayaannya untuk membangun sebuah proyek yang sangat bermanfaat. Maka jadilah kita termasuk mereka. Semoga Allah SWT memudahkan pembangunan proyek ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.